Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Kisah Zaid bin Haritsah. Keluarga Zaid bin Haritsah hanyalah keluarga Arab biasa yang ketika itu sedang mengunjungi kerabatnya di kampung kabilah Bani Mon. Dan Zaid kecil diajak serta takdir Allah menghendaki akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya, tetapi melalui jalan musibah. Tiba-tiba sekelompok perampok Badui menjarah perkampungan Bani Mon tersebut. Harta bendanya dikuras habis dan sebagian penduduknya ditawan untuk dijual sebagai budak. Termasuk diantaranya adalah Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah yang masih kecil itu dijual di pasar Uqats di Makkah. Ia dibeli oleh Hakim bin Hizam. Oleh Hakim, ia diberikan kepada bibinya, Khadijah binti Khuwailid, yang tak lain adalah istri Nabi SAW. Dan akhirnya ia diberikan kepada Nabi SAW untuk menjadi khadam pelayan beliau. Walau saat itu Nabi SAW belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tetapi pendidikan yang diperoleh Zaid dari beliau merupakan pendidikan berbasis akhlak mulia. Didikan yang berbasis kenabian yang menaikkan derajatnya dan mengantarnya menjadi salah seorang kelompok sahabat as-sabiqun al-awwalin. Ketika ayahnya Haritsah mendengar kabar bahwa putranya dimiliki oleh seorang keluarga bangsawan Quraisy di Makkah, ia bergegas mengumpulkan harta semampunya untuk menebusnya dari perbudakan. Ia mengajak saudaranya untuk menemaninya ke Makkah. Sesampainya di Makkah, ia menemui Nabi SAW dan berkata, "Kami datang kepada Anda untuk meminta anak kami. Kami mohon Anda bersedia mengembalikannya kepada kami dan menerima uang tebusan yang tidak seberapa banyaknya ini. Tidak harus seperti itu," kata Nabi SAW. "Biarlah ia memilih sendiri. Jika ia memilih Anda, saya akan mengembalikannya kepada Anda tanpa tebusan apapun. Tetapi jika ia memilih saya, maka saya tidak bisa menolak orang yang dengan sukarela mengikuti saya." Nabi SAW menyuruh seseorang untuk memanggil Zaid. Sementara itu tampak kegembiraan Haritsah dengan penjelasan beliau. Ia akan memperoleh kembali anaknya tanpa tebusan apapun. Begitu pikirnya. Ketika Zaid telah datang, beliau berkata kepadanya, "Tahukah engkau siapa dua orang ini?" "Ya, saya tahu," kata Zaid. "Yang ini ayahku, satunya lagi adalah pamanku." Nabi SAW menjelaskan permintaan ayahnya dan juga tentang pilihan yang beliau berikan kepadanya. Tanpa berpikir panjang, Zaid berkata, "Tak ada pilihanku kecuali Anda. Andalah ayahku, dan Andalah juga pamanku." Mendengar jawaban Zaid ini, ayah dan pamannya terkejut. Tetapi Nabi SAW tampak berlinang air mata karena haru dan syukur. Beliau memang sangat menyayanginya, seperti anak sendiri. Sehingga bagaimanapun secara manusiawi, beliau akan merasa kehilangan jika Zaid memutuskan untuk kembali kepada keluarganya sendiri. Segera saja, Nabi SAW membawa Zaid ke Ka'bah, di mana biasanya para pembesar Quraisy berkumpul. Kemudian beliau berkata lantang, "Saksikanlah oleh kalian semua. Mulai hari ini, Zaid adalah anakku. Ia ahli warisku, dan aku ahli warisnya." Arab saat itu membenarkan mengangkat anak yang statusnya sama seperti anak kandung. Sejak itu, Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika telah tinggal di Madinah, Al-Quran melarang penisbahan kecuali kepada ayah kandungnya. Begitu juga anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung. Salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar Badayaj ini adalah Nabi SAW diperintahkan menikahi atau lebih tepatnya dinikahkan dengan janda Zaid bin Haritsah, yakni
Zainab binti Jahsy. Melalui firman Allah dalam surah Al-Ahzab ke-37, Zaid sendiri kemudian dinikahkan Nabi SAW dengan Ummu Kaltsum binti Uqbah, saudara dari Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb. Mendengar pernyataan Nabi SAW ini, Haritsah menjadi tenang. Ia tidak perlu lagi merisaukan bahwa anaknya akan terlantar atau tersiksa karena statusnya sebagai budak. Ia kembali ke kaumnya dengan hati riang dan bangga. Zaid bin Haritsah menjadi kelompok pertama pemeluk Islam karena ia tinggal bersama Rasulullah SAW. Ia menjadi orang yang kedua setelah Khadijah atau ketiga setelah Ali bin Abi Thalib yang meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW. Ia begitu disayang oleh Nabi, di samping karena ketinggian akhlaknya sebagai hasil didikan beliau sendiri. Kecintaannya kepada Nabi SAW juga begitu besar. Ia rela menderita dan kesakitan demi keselamatan beliau. Hal ini tampak jelas ketika ia mendampingi beliau menyeru penduduk Taif untuk memeluk Islam. Ketika Abu Thalib dan Khadijah wafat, tekanan dan siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy makin meningkat. Karena itu beliau berinisiatif untuk menyeru penduduk Taif untuk memeluk Islam. Kalau berhasil, setidaknya bisa mengurangi dan menghambat tekanan kaum Quraisy. Karena Bani Saqif yang mendiami kota Taif adalah kabilah yang cukup kuat. Beliau menempuh jarak sekitar 90 atau 100 kilometer dengan berjalan kaki. Hanya berdua dengan Zaid bin Haritsah. Selama 10 hari tinggal di Taif, ternyata tidak ada seorang pun yang menyambut seruan beliau. Bahkan, akhirnya mereka mengusir beliau dari kota Taif. Tidak cukup itu. Mereka mengumpulkan beberapa orang jahat dan para budak mengerumuni beliau. Membentuk dua barisan di kanan kiri jalan. Dan mereka mencaci maki serta melemparkan batu kepada mereka berdua. Zaid bin Haritsah motivation melindungi Nabi SAW dari serangan lemparan batu tersebut. Tak terkira luka-luka di kepala dan tubuhnya, karena mereka terus melakukan serangan batu tersebut. Sepanjang 4,5 km 3 mil perjalanan, sampai Nabi SAW dan Zaid masuk dan berlindung ke dalam kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, seorang tokoh Quraisy. Luka mengucur hampir dari seluruh bagian tubuh Zaid. Nabi SAW sendiri juga terluka, bahkan salah urat di atas tumit beliau putus, sehingga darah membasahi terompah beliau. Tetapi Zaid justru lebih mengkhawatirkan luka pada kaki Nabi SAW daripada luka-luka yang dialaminya. Persoalan belum selesai sampai di situ. Kaum kafir Quraisy dengan pimpinan Abu Jahl ternyata telah bersiap-siap menolak Rasulullah SAW untuk memasuki Makkah, bahkan akan mengusir beliau. Zaid bin Haritsah bertanya, "Bagaimana caranya engkau memasuki Makkah?" "Ya Rasulullah, padahal mereka telah berniat mengusir engkau." "Wahai Zaid," kata Nabi, "sesungguhnya Allah akan menciptakan kelonggaran dan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi ini. Sungguh, Allah pasti akan menolong agama-Nya dan memenangkan nabinya." Setelah hijrah ke Madinah, Zaid tidak pernah terlewat berjuang bersama Rasulullah SAW. Perang Uhud, Perang Khandak, dan lain-lainnya. Semua diterjuninya tanpa kenal menyerah. Jika Nabi SAW mengirim suatu pasukan, sementara beliau sendiri tidak mengikutinya, pastilah Zaid yang ditunjuk sebagai pemimpinnya. Misalnya Perang Al-Jumuh, OTT Saraf, Al-Ish, Al-Hismi, dan beberapa peperangan lainnya. Tibalah pertempuran Mu'tah, sebuah pertempuran tidak berimbang antara pasukan Muslim yang hanya 3.000 orang melawan pasukan Romawi dan sekutunya sebanyak 200.000 orang. Pemicu pertempuran ini adalah terbunuhnya utusan Nabi SAW ke Bushra, Harits bin Umar, Rodan II, oleh Syurahbil bin Amr, pemimpin Balka yang berada di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Pasukan Muslim 3.000 orang adalah yang terbesar yang pernah dipersiapkan beliau. Dan beliau tidak pernah
menyangka bahwa pasukan Romawi akan menghadapinya dengan prajurit sebanyak itu. Tetapi seperti memperoleh pandangan ke depan vision, beliau menunjuk 3 orang sebagai komandan secara berturutan. Pertama, Zaid bin Haritsah, kedua Ja'far bin Abi Thalib, dan ketiga Abdullah bin Rawaha. Ketika pasukan tiba di Mu'an, tidak jauh dari Mutah, mereka baru memperoleh informasi bahwa pasukan Romawi sebanyak 200.000 orang. Mereka bermusyawarah tentang jalan terbaik, sebab kalau nekat bertempur, sama saja dengan bunuh diri. Setelah banyak pendapat yang masuk, diputuskan untuk memberitahukan Nabi SAW jumlah pasukan yang harus dihadapi. Setelah itu terserah petunjuk beliau, apa akan terus melawan, menunggu bantuan, atau apa nanti, terserah perintah Nabi SAW. Tetapi pendapat tersebut ditentang oleh komandan lapis ketiga, Abdullah bin Rawaha. Menurutnya, pertempuran ini adalah karena Allah dan agamanya, bukan karena jumlah pasukan yang dihadapinya. Rasulullah SAW telah memerintahkan dan tugas mereka melaksanakannya. Apapun hasilnya adalah kebaikan semata, yakni kemenangan atau gugur sebagai syahid. Pendapat Ibnu Rawaha tersebut seolah menyadarkan mereka dan menggelorakan semangat berjihad kaum muslimin tersebut, bukan semata-mata takut dan bunuh diri. Pertempuran hebat antara 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan. Sangat mudah diramalkan bagaimana kesudahannya. Dan seperti diramalkan Nabi Zaid bin Haritsah gugur dengan luka-luka yang tidak bisa dibayangkan bagaimana parahnya. Jauh lebih parah daripada luka-lukanya sepulang dari Taif. Namun demikian, tampak sesungging senyum di bibirnya. Karena sesungguhnya ia tak sempat melihat dan mengamati medan pertempuran, kebun-kebun surga, dan bidadari-bidadari yang jelita, seolah menyerunya untuk segera datang, sehingga apapun dan siapapun yang menghalangi jalannya, ditebasnya habis dengan pedang dan tombaknya. Dan ia benar-benar telah merasa gembira dan rida ketika tubuhnya roboh tak bergerak karena luka-luka yang dialaminya. Sementara Runia terbang tinggi, memenuhi panggilan kasih sayang ilahi. Ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji, 2 ila'a, robiki ruhiatan mardia. Fod kuli fi, ibadai, wad kuli janati. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadi hamba Allah yang soleh, taat kepadanya, dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wa Allahu alam, bishawab. Wassalam.